Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Lesmana dengan NPM 1007032040 dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum sumber daya lingkungan. Di sini saya mengambil modul status mutu air dengan judul upaya peningkatan kualitas mutu air untuk pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Taman Sari. Adapun outline dari tugas besar sumber daya lingkungan ini dimulai dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan juga penutup. Pendahuluan, status mutu air adalah ukuran atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan lainnya komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Penentuan status mutu air ini sangat berkaitan erat dengan jenis penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. Adapun secara umum permasalahan status mutu air yang terjadi di Indonesia ini rata-rata berbicara mengenai permasalahan air yang tercemar oleh limbah rumah tangga dan juga limbah industri serta lainnya. Peningkatan kualitas mutu air berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Taman Sari berdasarkan hasil analisis dari parameter yang diuji dan digunakan. Adapun parameter yang digunakan dalam mengetahui kualitas mutu air pada Kelurahan Taman Sari ialah secara fisik dari sampel air Sungai Cikapundung yang ada di Kelurahan Taman Sari. Pengambilan air Sungai Cikapundung dimaksud untuk mewakilkan kualitas mutu air yang ada di Kelurahan Taman Sari dari aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Cikapundung. Pembangunan berkelanjutan juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih pada daerah Taman Sari ini berdasarkan hasil analisis pada Sungai Cikapundung yang diamati. Memesan masalah, apa pengaruh status mutu air terhadap pembangunan berkelanjutan dan juga pengaruh pembangunan berkelanjutan terhadap kualitas mutu air di Kelurahan Taman Sari. Ruang lingkup Kelurahan Taman Sari yang terletak di tengah kota dengan luas 102 hektar dengan ketinggian 700 mdpl dengan batas admin bagian selatan Kelurahan Babakan Ciamis, bagian utara Kelurahan Lebak Siliwangi, bagian timur Kelurahan Citarum, dan bagian barat Kelurahan Cipaganti. Pengamatan air Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung merupakan sungai yang terletak di lembah Cikapundung yang merupakan sungai terbesar yang melintas di kota Bandung. Pada karakteristik penghuni di bantaran Sungai Cikapundung khususnya Cihampelas yang lebih mendominasi adalah permukiman kumuh dan berekonomi rendah dari segi pendapatannya. Kawasan Sungai Cikapundung ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kota yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran untuk mengetahui kualitas mutu air yang ada di Kelurahan Taman Sari, untuk mengetahui sebab akibat dari kualitas mutu air di Kelurahan Taman Sari dengan sasaran meningkatkan kualitas mutu air untuk pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan yang sesuai dan tepat dari sebab akibat kualitas mutu air yang ada di Kelurahan Taman Sari. Adapun manfaat penelitian ini yaitu agar mahasiswa bisa lebih memahami mengenai kualitas mutu air yang ada di Kelurahan Taman Sari, sebab akibat dan kaitan dari atau dengan pembangunan tersebut. Landasan teori, salah satunya menurut Effendi, kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter yaitu parameter fisika seperti total padatan terlarut TDS, total padatan tersuspensi TSS, dan sebagainya, dan juga parameter kimia. Adapun ahli yang berbicara mengenai status mutu air atau kualitas air dikemukakan oleh Sumarwoto tahun 2003, Budimanta 2005, dan Bokis 2012. Kemudian masuk ke pembahasan. Adapun pembahasan yang dibahas dimulai dari kondisi existing atau kondisi saat ini pada Kelurahan Taman Sari. Pada umumnya kondisi saat ini pada Kelurahan Taman Sari ialah daerah dengan permukiman yang padat penduduk. Padatnya penduduk di Kelurahan Taman Sari itu dikarenakan
wilayah Taman Sari yang berada di tengah dan strategis sehingga pembangunan akan terjadi lebih besar baik itu dari permukiman, pendidikan, dan perdagangan jasa. Berikut gambar-gambar dari kondisi existing, yaitu dari permukiman padat, kegiatan industri, kegiatan perdagangan, dan tersebarnya toko obat yang berada di dekat sungai yang berpengaruh juga nanti pada kualitas air sungai Cikapundung di Kelurahan Taman Sari ini. Pada karakteristik penghuni di bantaran Sungai Cikapundung, khususnya di Taman Sari, yang lebih mendominasi adalah permukiman kumuh. Hal ini menyebabkan pembuangan limbah rumah tangga dan industri serta lenyap sungai yang menyebabkan kualitas air Sungai Cikapundung menjadi buruk. Selain limbah permukiman, limbah perdagangan, dan limbah industri juga menyebabkan air Sungai Cikapundung kualitasnya tercemar. Data penelitian, pengambilan sampel air Sungai Cikapundung di Kelurahan Taman Sari dimaksud untuk mewakili pengujian kualitas mutu air yang ada di Kelurahan Taman Sari, di mana Kelurahan Taman Sari yang dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan menjadikan aliran sungai kualitasnya tidak terjaga dimaksud agar bisa mewakili kualitas mutu air pada daerah tersebut. Adapun hal yang diduga bisa membuat kualitas mutu air di Taman Sari menjadi buruk ialah pembangunan dan permukiman yang padat dan kumuh serta aktivitas masyarakat yang membuat Sungai Cikapundung menjadi seperti tersebut, yaitu tercemar. Analisis data penelitian berdasarkan data hasil sampel yang diambil di Sungai Cikapundung bahwa kualitas air Sungai Cikapundung yang bisa dikategorikan tidak baik atau tercemar. Tercemarnya air Sungai Cikapundung ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang mendominasi seperti limbah rumah tangga, industri, dan perdagangan, serta limbah tersebut tidak diolah dengan baik dan langsung dibuang ke bantaran Sungai Cikapundung yang mengakibatkan tercemarnya sungai tersebut. Kemudian, pentingnya sumber daya air sangat berguna dan sangat penting bagi masyarakat, maka diperlukan cara-cara untuk meningkatkan kualitas air serta upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang ada. Berikut upaya-upaya peningkatan kualitas mutu air untuk pembangunan berkelanjutan dan upaya pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas air yang ada di Kelurahan Taman Sari, terutama atau khususnya di Sungai Cikapundung ini. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas air di Sungai Cikapundung adalah melakukan penertiban yang lebih ketat kepada masyarakat yang tinggal di dekat Sungai Cikapundung agar tidak membuang limbah sembarangan ke sungai. Kedua, implementasi program pengendalian pencemaran air. Kemudian upaya yang bisa dilakukan dari pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas air di Sungai Cikapundung. 1. Membuat penampungan pembuangan limbah akhir atau penampungan dan pengelolaan limbah pada masing-masing rumah sebelum membuang limbah. Kedua, perencanaan pembuangan atau penataan permukiman kumuh di Kelurahan Taman Sari khususnya di bantaran Sungai Cikapundung agar pemanfaatan lahan dan terutama air di Taman Sari bisa menjadi lebih baik lagi. Penutup. Kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan bahwa kualitas mutu air di Kelurahan Taman Sari khususnya di Sungai Cikapundung didapat hasil yaitu air Sungai Cikapundung dikategorikan tercemar dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pencemaran yang berasal dari limbah permukiman, perdagangan, dan industri, sehingga mengakibatkan kualitas mutu air di Kelurahan Taman Sari tercemar. Pentingnya menjaga kualitas air karena air yang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pencegahan pencemaran sangat dibutuhkan agar kualitas air tetap terjaga dan perencanaan pembangunan sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Adapun saran yang bisa disampaikan ialah perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya air dan juga saran agar pemerintah daerah bisa merencanakan pembangunan yang tepat agar lingkungan permukiman bisa tercipta dengan nyaman dan juga baik. Baiklah, mungkin berikut presentasi dari tugas besar sumber daya lingkungan mengenai modul status mutu air yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.